Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmur Isfanari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bahasa dalam sosiolinguistik. Yang pertama yaitu hakikat bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa yang dibicarakan di atas adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Menurut pandangan sosiolinguistik, bahasa itu juga mempunyai ciri sebagai alat interaksi sosial dan sebagai alat mengidentifikasikan diri. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi bahasa. Bagi sosiolinguistik, konsep bahwa bahasa adalah alat atau fungsi untuk menyampaikan pikiran. Fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Hakikat komunikasi. 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi yaitu 1. Pihak yang berkomunikasi, 2. Informasi yang dikomunikasikan, 3. Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada dua orang atau dua kelompok orang, yaitu yang pertama mengirim sender informasi dan yang kedua yang menerima atau receiver informasi. Informasi yang disampaikan tentunya berupa suatu ide, gagasan, keterangan atau pesan. Sedangkan alat yang digunakan dapat berupa simbol, lambang seperti bahasa, karena hakikat bahasa adalah suatu sistem lambang berupa tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar atau penunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik anggota badan atau kinestik. Komunikasi bahasa. Dalam setiap komunikasi bahasa ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pengirim bahasa atau sender dan penerima pesan atau sender dan pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Ada 2 macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Keistimewaan bahasa manusia. Berikut ini kelebihan atau keistimewaan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat-alat komunikasi yang ada pada dunia hewan. Butir ciri khusus yang membedakan sistem komunikasi bahasa dari sistem komunikasi makhluk hidup lainnya. Ciri itu adalah sebagai berikut, yaitu bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Yang kedua, bahasa dapat tersiar ke segala arah tetapi penerimanya terarah. Lambang bahasa berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Dan yang terakhir, lambang-lambang bunyi dan komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Terima kasih atas penjelasan mengenai komunikasi bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.